Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Andi Rasid dengan NIM 2010 20 20323 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan model predictive maintenance menggunakan support vector margin. Yang pertama yakni menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Perintah yang dapat digunakan yakni drive.mount. Langkah selanjutnya yakni memanfaatkan library pada Python. Yang pertama yakni NumPy digunakan untuk mengolah dan memanipulasi data dalam bentuk array. Kemudian library pandas digunakan untuk memanipulasi dan analisis data. Library Symbol, Matplotlib.plot, dan Plotly.express digunakan untuk visualisasi data. Langkah selanjutnya yakni membaca data pada Google Drive. Perintah yang dapat digunakan yakni df sama dengan pd.read_csv. df di sini merupakan data frame yang akan digunakan untuk menampilkan data. Dataset terdiri dari beberapa atribut data. Yang pertama yakni UDI, Product ID, tipe, temperatur, proses temperatur, rational speed, torsi, toolware, target, dan failure tipe. Kemudian dilakukan konversi satuan suhu dari derajat Kelvin menjadi derajat Celcius. Atribut yang akan dikonversi suhunya yakni pada atribut air temperatur dan proses temperatur dengan cara mengurangi dengan nilai 272,15. Kemudian dilakukan pencarian nilai perbedaan temperatur. Perbedaan temperatur diperoleh dari proses temperatur dikurangi atribut air temperatur. Dapat dilihat pada data nomor 4812, perbedaan temperaturnya yakni 8,5 derajat Celcius. Kemudian dilakukan analisis jumlah baris dan kolom. Perintah yang dapat digunakan yakni df.shape. Dapat terlihat jumlah baris sebanyak 10.000 dengan 11 kolom. Kemudian dilakukan analisis informasi tentang data frame dengan perintah df.info. Di sini dapat terlihat jumlah data sebanyak 10.000 data pada atribut UD dengan tipe data integer. Kemudian dilakukan analisis statistik pada dataset dengan perintah df.describe. Atribut yang akan dilakukan analisis statistik yakni atribut air temperatur, proses temperatur, rational speed, torsi, toolware, target, dan temperatur different. Kemudian dilakukan visualisasi data. Yang pertama yakni pada atribut tipe data. Pada atribut tipe data terdiri dari L sebanyak 6.000 data, M 2.997 data, tipe H sebanyak 1.003 data. Nah, di sini dapat terlihat persentase pada atribut tipe. Selanjutnya, visualisasi data pada atribut target. Nah, target terdiri dari nilai 0 dengan jumlah 9.661 data dan nilai 1 berjumlah 339 data. Nah, di sini dapat terlihat persentase perbandingan antara target bernilai 0 dengan 96,6% dan target bernilai 1 sebanyak 3,39%. Selanjutnya dilakukan visualisasi data pada atribut failure tipe. Pada failure tipe, no failure terdiri dari 9.652 data. Pada head suspension failure sebanyak 112 data. Power failure sebanyak 95 data. Overstand failure sebanyak 78 data.
keluar failure sebanyak 45 data, dan random failure sebanyak 18 data. Nah, di sini dapat terlihat persentase pada atribut failure type. Langkah selanjutnya yakni preparation data. Di sini dilakukan untuk mencari nilai yang hilang atau missing value. Perintah yang dapat digunakan yakni msno.bar. Nah, dapat terlihat pada dataset tidak memiliki nilai yang hilang atau missing value. Kemudian dilakukan data cleaning. Data cleaning di sini dilakukan untuk mencari nilai yang tidak konsisten sehingga dapat mempengaruhi pada saat proses pengujian. Dapat terlihat pada dataset tidak ada nilai yang bersifat tidak konsisten. Kemudian dilakukan data reduction. Data reduction di sini dilakukan untuk menghilangkan atribut yang tidak diperlukan pada saat proses pengujian. Data yang akan dihilangkan yakni pada atribut UDI dan produk ID. Dapat terlihat pada dataset produk UDI dan produk ID sudah tidak ada. Langkah selanjutnya yaitu mengubah variabel data menjadi numerik atau angka dengan menggunakan library kategori encoder. Atribut data yang akan dirubah menjadi numerik yaitu pada atribut tipe dan failure type. Dapat terlihat pada atribut tipe telah berubah menjadi angka 1, 2, dan 3. Sedangkan pada failure type telah berubah menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka 1 di sini merupakan kondisi tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya dilakukan pembagian data. Sebelum pembagian data, dilakukan seleksi fitur. Pada fitur X, diisikan nilai air temperatur, proses temperatur, rational speed, torsi, tool wear, target, dan temperatur different. Pada fitur Y, diisikan failure type. Di sini saya menggunakan perbandingan data training sebesar 90% dan data testing sebesar 10% dengan nilai random state 13. Kemudian dilakukan visualisasi data nilai X-trend. Kemudian nilai X-test, nilai Y-trend, dan nilai Y-test. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan model support vector margin. Di sini saya menggunakan library scalar pada Python. Yang pertama yakni ISVG digunakan untuk pembuatan model. Yang kedua akurasi score digunakan untuk mencari nilai akurasi hasil prediksi. Kemudian classification report, confusion metric, mean absolute error, mean square error, dan mean absolute persentase error. Ini merupakan perintah yang saya gunakan untuk pembuatan model. Di sini saya memanfaatkan beberapa fungsi kernel. Yang pertama yaitu linear, yang kedua radial basis function, yang ketiga polinomial, dan yang keempat sigmoid. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan fungsi kernel linear. Hasil yang didapatkan pada fungsi kernel linear pada nilai akurasi sebesar 99,8% dengan nilai mean absolute error sebesar 0,008, nilai mean square error 0,032, nilai mean absolute persentase error 0,0016. Selanjutnya, pada classification report terdiri dari precision, recall, dan F1 score dengan nilai yang sama yaitu 0,83, dan yang terakhir yaitu confusion metric. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.